salah satu yang menjadi penghalang seseorang belajar, salah satu yang menjadi penghalang seseorang belajar itu adalah merasa sudah cukup. Nah, merasa cukup dalam hal ilmu itu tidak boleh, karena tetap kita dalam hal ilmu itu pasti punya banyak kekurangan. Biasanya kalau kita pernah belajar, sudah pernah mendengarkan tentang sesuatu dalam agama kita ini, kita merasa cukup, aku wis ngerti kok, setelah perlu melok ngaji meneh, gak perlu ngaji meneh. Nah, ini penghalang. Ya, karena boleh jadi ketika kita belajar, belum tentu apa yang kita pelajari itu sudah betul-betul berdasarkan dengan nas-nas yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul adzim. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu menika taksih paring rahmat nikmat karunianipun dumateng kula panjenengan sehingga taksih saged bermuwajahah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Alhamdulillah. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha keluarga, kerabat, para sahabat lan tiang-tiang ingkang nderek lampahipun ngantos minjing dumugi dinten kiamat, lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk ingkang minjing pikantuk syafaat insyaallah. Lan kagem keberkahan majelis kula panjenengan ugi mbabelih wonten hajat ingkang dereng kinabulan, monggo nyuwun dumateng Allah kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalu menika taksih wonten ing lebetipun wulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkannya kita untuk memperbanyak amal. Bulan pertama dalam hitungan tahun Hijriah, tahun umat Islam, dan mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah, tentunya kita ingin dan punya kemauan kuat untuk juga berhijrah secara maknawiyah, ingin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menguatkan semangat belajar kita untuk perbaikan diri kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
semata-mata kita belajar dalam rangka untuk perbaikan diri dan juga melaksanakan syarat-syarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berhak menyandang gelar khairu ummah. Karena seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-110 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Salah satu penjelasan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa ayat ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya. Dan kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini juga pujian dan berita gembira bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Dan pernah suatu saat Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan hal ini kepada kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan beliau melihat ada perbuatan-perbuatan yang kurang pas dari kaum muslimin yang melakukan ibadah haji. Beliau menyampaikan kepada mereka, membacakan ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, kalau kalian ingin mendapatkan derajat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, maka penuhilah syarat-syaratnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 syarat pokok: ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam rangka itu pula lah mudah-mudahan kita hari ini, malam hari ini bertemu bersama-sama, dan kita malam hari ini akan kembali melanjutkan tentang Fiqhul Islam wa Adillatuh, ya, yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, salah satu buku panduan fikih yang sangat dianjurkan untuk kita baca dan kita pelajari. Ada 10 jilid, ya, kita sampai di jilid yang kedua, bab tentang salat. Dan malam hari ini kita sambung kepada bab tentang salat berjamaah dan sampai kepada bab imam. Ya, kemarin kita sampaikan imam itu atau kepemimpinan itu ada 2. Imam besar, ya, pemimpin pemerintahan, dan juga imam kecil, pemimpin salat berjamaah. Itu penting untuk terus dibahas dalam rangka untuk melakukan perbaikan, melakukan persiapan, karena setiap hari kita harus melaksanakan salat berjamaah ini setidaknya sehari semalam 5 kali, karena salat wajib kita ada 5 kali. Nah, ini penting diilmui oleh kita semuanya, Salah satu yang menjadi penghalang seseorang belajar, itu adalah merasa sudah cukup. Nah, merasa cukup dalam hal ilmu itu tidak boleh. Karena tetap kita dalam hal ilmu itu pasti punya banyak kekurangan. Biasanya kalau kita pernah belajar, sudah pernah mendengarkan tentang sesuatu dalam agama kita ini, kita merasa cukup, aku wis ngerti kok, ora perlu melok ngaji meneh. Gak perlu ngaji meneh. Nah, ini penghalang. Ya, karena boleh jadi ketika kita belajar, belum tentu apa yang kita pelajari itu sudah betul-betul berdasarkan dengan nas-nas yang ada
Contoh sederhana. Dulu ketika kita kecil belajar ngaji di kampung halaman, karena kalau kita di sini biasanya kampung halamannya jelas beda-beda. Nggih Pak Slamet nggih. Nggih. Saya dari gunung sana Pak, pucuk Gunung Wilis. Dulu merasa belajar sudah guruku ya wis kok pondok dan sebagainya, mesti wis bener ngaji nih. Ternyata begitu saya ikut pelatihan, dulu ada metode Iqra namanya di TPA pada hampir seluruh Indonesia itu pakai metode itu. Ternyata banyak yang keliru yang diajarkan oleh guru kita. Misalnya di desa itu biasanya orang menyederhanakan. Huruf Ain itu kan tekanannya agak berat. Karena mungkin guru ini rodok males ngajari kok angel diajari. Wis gak apa-apa gitu. Nah, itu kemudian karena kita dulu belajar begitu, kita bawa sampai selamanya. Jadi selawase maca ain itu nga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu. Tanpa terasa itu salah. Kita merasa wis bener ngaji mbiyen ngono. Nah, ternyata begitu kita ditatar dari Departemen Agama, dari yang menerbitkan metode Iqra dan sebagainya, banyak huruf-huruf yang ternyata kita salah ucap. Mergo belajar riyin seperti itu. Nah, itu contoh sederhana. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar. Termasuk belajar itu salah satu hal yang penting adalah mengingatkan kita. Perintah Allah sangat jelas. Fadzakir, maka berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat, berguna bagi orang-orang yang beriman. Yang namanya mengingatkan itu berarti yang diingatkan kan sudah pernah tahu. Gini wadan. Eta eling nih yo, itu berarti kan sudah pernah tahu. Nah, itu saja diperintahkan dengan sangat tegas di dalam Al-Qur'an. Fadzakir. Berilah peringatan. Nah, peringatan itu bisa jadi mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan kita tentang hukum-hukum dalam agama kita, juga mengingatkan kita kalau kita punya kekurangan dan kelemahan di dalam mengamalkan ibadah-ibadah kita. Jadi kita tidak boleh menutup diri sehingga kemudian wis pokoknya aku wis ngene wis bener ora urus karo liyane. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini kita akan berhenti belajar di situ. Nah, disinilah kita harus membuka diri, membuka hati dan cakrawala pandang kita dengan terus memperbanyak belajar, dan belajar itu kepada siapa saja. Nah, kita yang harus punya filter, nah, kita yang harus punya saringan-saringan ketika kita belajar, terutama ketika itu terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya secara umum. Ya, secara fikih kita juga perlu memperdalam dengan kitab-kitab fikih yang kita sepakati bersama. Kalau dulu kita belajarnya hanya berdasarkan kitab fasolatan, pernah belajar nih kenapa buatin nggih? Kitab tuntunan sholat. Di situ hanya disebutkan tentang bacaan-bacaannya saja. Pokoknya niate ngene, terus baca Fatihah, baca surat pendek. Nah, itu kita perdalam. Di dalam fikul Islam Ba'adilatuh ini kan dijelaskan bagaimana menempatkan posisi niat di dalam sholat kita. Pas neng dine niat itu ditaruh. Nah, itu penting juga. Nah, insyaallah demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi ilmu yang menerangi hati dan pikiran kita, dan menjadi landasan diterimanya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita bersama, menjaga iman dan takwa kita, istiqomah sampai akhir hayat kita, dan ketika kita menghadap Allah, kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.